dicaci, dimaki, dihujat, dihina, dilukai, bahkan difitnah. Masih banyak lainnya yang sifatnya tak menyenangkan. Mereka memperlakukan uswah pilihan Allah dengan cara-cara biadab dan tidak manusiawi. Berkali-kali beliau diteror dan dijebak untuk dibunuh. Tetapi usaha mereka mengalami kegagalan dan kegagalan. Kebencian mereka pun semakin memuncak dan menjadi-jadi. Targetnya adalah melenyapkan Nabi Muhammad SAW dari muka bumi ini. Masa-masa sulit di kota Makkah itu berjalan dalam kurun waktu 13 tahun sejak Rasulullah SAW mendakwahkan agama Allah, yaitu Islam. Karena Makkah belum dapat menerima agama yang beliau emban, maka Allah menunjukkan negeri Madinah, kala itu masih bernama Yasrib, sebagai tempat hijrah beliau dan umatnya. Berbeda dengan tempat kelahirannya, yaitu Makkah, di Madinah masyarakatnya siap menerima dan mengamalkan risalah yang beliau bawa, mengamalkan agama Islam, agama yang menyelamatkan yang tersesat, merukunkan yang berseteru, mendamaikan yang bermusuhan, memperjelas yang samar, dan agama yang mengajarkan pemeluknya untuk berkasih sayang, tolong menolong dalam kebaikan, serta mengajarkan tentang arti pentingnya kejujuran, keikhlasan, dan saling memaafkan. Dengan risalah tersebut, Madinah menjadi negeri berakhlak dan memiliki peradaban mulia. Terciptalah suasana madani dan rabani, saling menghormati, tidak ada rasa benci sebagaimana di kota Mekkah kala itu. Perubahan drastis pun terjadi di kota ini, di pelosok kampung, di rumah, bahkan di pasar sekalipun. Semua bersuasanakan masjid, hingga berada di pasar terasa seperti di dalam masjid. Di pasar dipenuhi orang-orang yang jujur. Jika kedapatan menipu, maka ia akan diusir dari pasar. Jujur di masjid, jujur pula di pasar. Baik di masjid, baik pula di pasar. Semua lini kehidupan terwarnai oleh indahnya agama yang dibawa oleh sang utusan, Nabi Muhammad SAW. Hidupnya suasana religi di Madinah membuat Allah ridho terhadap penduduknya. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Dan tak hanya itu, Anas bin Malik mengisahkan Rasulullah SAW datang ke Madinah dalam keadaan orang-orang Madinah mempunyai 2 hari raya yang mereka bermain-main padanya. Rasulullah SAW berkata, "Apa yang kalian lakukan dengan 2 hari raya itu?" Mereka menjawab, "Kami bermain-main pada sewaktu kami masih jahiliyah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menggantikannya untuk kalian dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha." Sungguh bahagia hati warga Madinah, betapa tidak Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan mereka 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang hakikatnya lebih baik dari 2 hari pesta pora yang mereka miliki sebelumnya, yaitu Nairuj dan Mahrajan. Ya, inilah yang diperoleh oleh masyarakat Madinah. Jadi Idul Fitri kali pertama yang mereka lakukan kala itu bertepatan dengan kemenangan yang mereka raih di Perang Badar. 319 kaum muslimin melawan 1000 tentara dari kaum kafir Quraisy, dan setelah itu religiusitas di Madinah semakin meningkat. Mari kita lihat zaman ini. Adakah yang berbeda dengan yang terjadi di Madinah kala itu, yang keimanan dan ketakwaan penduduk semakin meningkat, termasuk setelah Idul Fitri? Iya, kita dapati hari itu bahwa tak sedikit yang justru malah melempem setelah Idul Fitri. Sab sholat jamaah di masjid semakin maju. Maksudnya sab sholat maju alias jamaahnya berkurang ya, bukan maju jadi banyak gitu. Tak hanya itu, di malam takbiran sering kita saksikan pemandangan yang sangat ganjil. Hampir semalam suntuk bertakbir mengagungkan nama Allah, tetapi begitu masuk waktu sholat jamaah menghilang, alias tidak ada sholat berjamaah. Bahkan ada yang berani tak mengerjakan sholat sekalipun sendirian. Yang mengherankan lagi, penentuan awal dan akhir Ramadan justru menjadi komoditas perbedaan yang berujung pada perselisihan. Setiap kelompok mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar. Ya ampun, aneh ya. Jika umat Islam saat ini gemar berselisih dan berpecah belah,
Maka Nabi Muhammad SAW berkumpul dan menyatukan umat yang berselisih, mendamaikan mereka yang bertengkar, mengingatkan mereka yang suka berbohong, mengajak orang untuk mentaati Allah dan memberitahu bahwa dunia hanya bersifat sementara. Tidak ada keagungan apapun selain Allah yang Maha Agung. Dunia juga sangat tak patut kita agung-agungkan. Kelak dunia juga akan binasa kok di hari kiamat. Dan sayangnya, tempat yang fana ini acap kali menjebak manusia dalam ukuran suksesnya seseorang. Bahkan ada yang menganggap jabatan dan kekayaan sebagai tolak ukur seseorang telah diridhoi Allah. Dan anggapan seperti ini sangatlah keliru dan berpotensi merugikan diri sendiri. Ingatlah, dunia, harta, dan jabatan dan orang-orang yang di negeri kita itu membangga-banggakan itu, dan pada akhirnya pasti akan menemui titik akhir yang bernama kefanaan. Akankah kita kelak dapat bersanding dengan para nabi dan rasul, sedangkan amalan kita masih sangat jauh dari amalan mereka? Tak perlu risau jika dunia tak digenggam, karena sesungguhnya kekayaan hakiki adalah sudah seberapa banyak rakaat yang kita tunaikan, seberapa banyak sedekah yang kita keluarkan, yang kita berikan, seberapa deras air mata taubat yang kita teteskan, dan kedekatan hakiki antara diri seseorang terhadap Tuhannya itu adalah sejauh mana kedekatan terhadap fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa. Apa kita sudah seperti itu? Ironisnya, kita mendekati mereka justru jika kita membutuhkan. Ada tendensi tingkat tinggi yang hingga hatinya sendiri pun tak mampu mendeteksi. Mengumpulkan anak yatim juga hanya karena butuh doa mereka agar target dunia terpenuhi. Kita masih sangat sering menyaksikan pemandangan-pemandangan dengan seperti itu. Nah, teman-teman, sekendaknya melampaui segala sesuatu, sungguh kecerdasan dan kecerdikan yang kita lakukan tak ada apa-apanya, maka tidak ada perencanaan yang dapat menyelamatkan diri kita kecuali takwa kepada Yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, yaitu Allah.